Apresiasi GTK Dedikatif 2025. GTK hebat, Indonesia kuat. Salam hormat dari saya, Rosianti, SPD MPD, Guru SMA Negeri 1 Pinrang. Kisah dedikasi perjalanan karir selama 30 tahun kali ini, saya beri judul Bukber Kari, Belajar untuk Berbagi, Dedikasi untuk Negeri. Anugerah indah dari Sang Pencipta. 30 tahun mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk anak bangsa. Belajar dengan gigih agar bisa mengajar dengan baik. Membimbing murid-murid belajar, mendampingi, memfasilitasi rekan-rekan guru di sekolah sendiri, sekolah lain yang ada di Kabupaten Pinrang, pun di kabupaten kota lainnya yang ada di seluruh pelosok negeri. Usia 54 tahun tidak membuat semangat untuk belajar dan berbagi menjadi padam. Sebaliknya, semangat itu terus berkobar, membakar jiwa para pendidik anak negeri untuk terus bergerak dan menggerakkan, mendedikasikan diri demi kemajuan pendidikan Indonesia, negeri tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Rosianti, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pinrang. Ada asumsi yang berkembang di kalangan pendidik bahwa guru yang telah berusia 50 tahun ke atas itu terlalu susah untuk meninggalkan zona nyamannya. Susah untuk diajak untuk berubah, selalu mempertahankan konsep dan strategi mengajar yang telah diyakininya benar sejak dulu. Masih beranggapan bahwa guru hanyalah satu-satunya sumber belajar. Dan belajarnya ya hanya di kelas. Segala aturan-aturan ditetapkan oleh guru dan murid-murid tidak boleh protes. Perjalanan karir yang telah saya lewati hingga tahun ini memasuki ke 30 tahun di usia 54 dengan segala macam cerita yang akan saya kisahkan pada kali ini akan membantah dengan tegas asumsi tadi. Karena pada kenyataannya semangat untuk terus belajar dan berbagi masih terus menyala di hati kami. Mengubah pola pikir adalah sebuah keniscayaan. Growth mindset harus menjadi sebuah prinsip. Terus bertumbuh dan berkembang adalah sebuah keharusan. Tidak ada alasan untuk berhenti belajar. Dunia terus berkembang dengan segala perubahannya. Sehingga kita pun harus berubah. Siapa yang tidak bergerak dan tidak berubah akan terlindas oleh zaman. Dedikasi diri untuk SMA Negeri 1 Pinrang dan pendampingan yang saya lakukan di sekolah lain, baik di Kabupaten Pinrang maupun di luar Kabupaten Pinrang. Dedikasi untuk SMA Negeri 1 Pinrang, 30 tahun mengajar, Pembinakir kurang lebih 10 tahun, kemudian menggagas dan memberdayakan komunitas belajar Sipakai, mendampingi program pembentukan karakter, menggalang kemitraan, kemudian mengharumkan nama SMA Negeri 1 Pinrang baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Komunitas belajar Sipakai menjadi wadah untuk belajar dan berbagi. Bentukan karakter murid seperti datang ke sekolah sebelum pukul 7, berbagi sedekah, berbagi bantuan kepada yang membutuhkan, berliterasi Al-Quran setiap Selasa pagi dan Jumat pagi, melaksanakan sholat duhur dan asar berjamaah di Musola Nurul Ilmi SMA Negeri 1 Pinrang. Menggalang kemitraan dari Polres Pinrang, Kodim Pinrang, Palang Merah Indonesia, berbagai kampus, baik negeri maupun swasta, Dukcapil, dan Puskesmas Salo. Selanjutnya, upaya untuk mengharumkan nama SMA Negeri 1 Pinrang
baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Semua pencapaian ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat saya syukuri. Bukan saya yang hebat, melainkan Allah lah yang memudahkan segalanya. Semua untuk menjalani ini tentu butuh integritas yang tinggi, butuh komitmen yang kuat. Mengimbaskan ilmu pengetahuan dari hasil belajar bukan hanya saya lakukan di sekolah sendiri, tetapi juga di sekolah lain yang ada di Kabupaten Pindrang, pun di luar Kabupaten Pindrang. Momen berbagi yang saat ini sementara berlangsung adalah menjalankan tugas sebagai pengajar pelatihan pembelajaran mendalam untuk guru SMA se-Kabupaten Pindrang. Saat ini saya bersama rekan pengajar yang lain mendampingi 21 guru dari 7 sekolah. Duduk bersama selama 6 hari di kegiatan IN1. Lalu kemudian teman-teman peserta diharapkan untuk mengimbaskan semua ilmu yang telah diperoleh ke teman-teman yang lain yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam itu di kelasnya masing-masing, lalu kemudian nanti akan dilanjutkan pertemuannya pada OJT pertama atau pendampingan pertama. Berikut ada beberapa karya tulis saya dalam bentuk buku antologi hasil kolaborasi dengan beberapa teman. Ada juga buku tunggal yang telah diterbitkan. Selanjutnya ada tulisan dalam jurnal yang dimuat di jurnal nasional. Juga ada beberapa artikel yang dimuat di majalah dunia pendidikan. Pada sesi selanjutnya, saya ingin menunjukkan bagaimana mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam di kelas. Bagaimana menjalankan 3 prinsip pembelajaran mendalam, yakni berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sekaligus bagaimana seorang guru mengintegrasikan 3 pengalaman pembelajaran mendalam pada langkah-langkah kegiatannya, yakni memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Berikut adalah salah satu contoh mengimplementasikan pendekatan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk materi mengkritisi informasi yang disajikan melalui infografik kelas 12 SMA. Momen berkesadaran dan bermakna pada pengalaman memahami. Yang pertama, guru membangun kesadaran belajar murid akan pentingnya mengkritisi informasi melalui pertanyaan pemantik. Selanjutnya, guru memberikan stimulus untuk membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik dan mulai mengidentifikasi topik yang akan dieksplorasi. Mengaitkan materi dengan kehidupan nyata agar murid-murid semakin memahami pentingnya memiliki sikap kritis dalam membaca atau menerima informasi. Tahap mengaplikasi akan terlihat ketika setiap kelompok menerapkan langkah-langkah mengkritisi informasi dengan melakukan analisis pada hasil pekerjaan kelompok. Tahap merefleksi akan terlihat ketika perwakilan kelompok mempresentasikan hasil analisis dan esai atau artikel mereka. Lalu kemudian setelah presentasi, mereka juga harus menjelaskan bagaimana mereka sampai pada kesimpulan tersebut. Kelompok lain bisa memberikan tanggapan dan pertanyaan. Lalu guru memfasilitasi diskusi, mengklarifikasi konsep fakta, opini, kredibilitas, sumber, dan bias informasi. Lalu guru memberikan penguatan materi dengan menampilkan beberapa contoh kasus nyata dan memberikan tips praktis untuk mengidentifikasi hoaks. Ke Pantai Losari naik dokar, menikmati pisang ngepek dan sarabah. Jangan pernah berhenti belajar agar bisa berbagi ke sesama. Bapak, Ibu guru hebat dimanapun berada. Ingat, guru yang baik adalah guru yang terus belajar dan berbagi. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.